Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hermawan dengan nomor induk mahasiswa 195520111151 dan juga rekan saya Muhammad Ikhwan Fatullah dengan nomor induk mahasiswa 195520111024. Kita dari kelas pertukaran pelajar Sekolah Tinggi Teknologi Bandung di kampus Tikom Bali. Kita akan mempresentasikan sebuah proyek mata kuliah pemrograman web untuk menyelesaikan tugas akhir yang sudah kita buat, yaitu sebuah website penjualan komponen elektronika terutama robotika seperti Arduino, NUDMCU, dan sebagainya. Langsung saja, saya akan mempresentasikan. Pertama-tama kita membuka XAMPP-nya dan menyalakan Apache MySQL-nya. Lalu kita membuka Visual Studio Code-nya. Setelah membuka Visual Studio Code, lalu kita klik pada terminal, New Terminal, dan kita ketikkan PHP Artisan Serve. Nanti akan keluar seperti ini, yaitu Laravel Development Server Start. Akan muncul sebuah URL, lalu kita klik dan follow linknya. Nah, saat membuka website, yang akan muncul pertama adalah halaman login. Di halaman login terdapat juga untuk mendaftar akun apabila belum mempunyai akun. Karena kita belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Nah, untuk halaman registernya adalah seperti ini. Kita menamakan website kita dengan nama Hadid Teknologi. Di dalam mendaftar akun, kita harus memasukkan nama, email, dan password. Namanya, contoh dengan nama saya sendiri, Muhammad Firman Hermawan. Dan emailnya misalnya muhammadfirmanhermawan07@gmail.com. Misalnya kita passwordnya adalah 123456788. Ulangi passwordnya itu 1 sampai 8. Lalu kita register. Nah, saat kita sudah berhasil untuk mendaftar akun baru, maka kita akan langsung masuk ke halaman dashboardnya. Di halaman dashboard terdapat nama akun, yaitu karena tadi saya membuatnya dengan nama Muhammad Firman Hermawan dengan nama saya sendiri, maka di pojok kanan atas akan muncul. Dan ada jumlah transaksi, keranjang produk, apakah sudah dikonfirmasi atau belum. Selanjutnya di sebelah kiri ada menu, yaitu list pesanan, transaksi, dan logout untuk keluar. Saat kita membuat pertama kali akun, maka secara otomatis kita akan masuk ke halaman user atau untuk pelanggan, karena kita membuatnya ada dua jenis akun, yaitu untuk admin dan untuk user. Untuk admin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, dan untuk user akan dijelaskan oleh saya. Saat kita ingin berbelanja sebuah komponen robotika, maka kita harus mengklik di menu list. Kita klik menu listnya. Dan akan muncul halaman seperti ini. Di menu list ada menu home, ada about. Untuk about nanti kita akan diarahkan ke tentang aplikasi ini, yaitu menyediakan kebutuhan proyek Internet of Things atau IoT Anda dengan mudah, dan blablabla dan sebagainya. Dan untuk kontak personnya
kita akan diarahkan ke kontak use. Ada di Tokopedia, Instagram, WhatsApp. Seperti ini. Di sini juga ada sebuah artikel yang ditulis langsung oleh Muhammad Ivan Fathullah dengan judulnya Berpikir Algoritma berkategori filsafat. Coba kita buka artikelnya. Nah, untuk artikelnya seperti ini. Ini hanya sebuah fitur tambahan saja di dalam website kita. Kembali lagi kita ke menu list. Nah, di menu list kita akan melihat produk-produk apa saja yang dijual, yaitu ada Arduino Uno, Wemos, NUDMCU, ada Wemos D1 Mini, DHT, RFID, Ultrasonic, dan sebagainya. Ada juga di sini ada yang namanya jasa Hadi Teknologi, yaitu pemrograman dasar Arduino dan membuat aplikasi Android dengan Cordula. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk, misalnya kita membeli Arduino Uno, lalu kita klik pesan. Dan kita akan masuk ke halaman pesan produk. Di sini terdapat gambar produk, nomor ID produk, dan QR code, nama produk, harga, stok produk yang tersedia, keterangan produk. Ini kan Arduino berarti microcontroller, dan kita harus memasukkan jumlah pesanan yang akan kita beli. Misalnya kita akan membeli 1. Nah, saat kita membeli 1 komponen ini, yaitu Arduino Uno, maka stok produknya nanti akan berkurang secara otomatis. Yang tadinya 95, karena kita membelinya 1, maka akan berkurang menjadi 94. Kita coba masukkan ke keranjang. Nah, saat kita memasukkan ke keranjang, kita akan diarahkan lagi ke menu list tadi. Apakah kita akan membeli produk lagi atau tidak? Apabila kita akan membeli produk lagi, misalnya kita akan membeli NUDMCU ESP8266 dengan harga 55.000 dan stok produknya ada 98 piece. Kita akan pesan. Nah, sama seperti halaman sebelumnya, yaitu akan diarahkan ke halaman pesan produk. Ada gambar produk, ID produk, QR code, nama produk, harga produk, stok produk, dan keterangan produk. Kita akan membeli 1. Misalnya kita akan membeli 1, masukkan ke keranjang. Nah, saat kita memasukkan keranjang, misalnya kita akan membayar produknya, maka kita harus mengklik ini, sebuah tombol keranjang. Nah, di dalam tombol keranjang kita akan melihat produk apa saja yang sudah kita pesan tadi, yaitu ada Arduino Uno R3 dan NUDMCU ESP8266. Di sini ada jumlahnya 1, kita membelinya tadi 1. Harga produknya yaitu 70.000 dan 55.000. Maka totalnya adalah 125.000. Apabila kita membeli 2 misalnya, maka total di sini akan secara otomatis menjadi 140.000 rupiah. Nah, misalnya kita akan membayar, lalu kita klik button check out di sini.
Nah, saat kita mengklik checkout, maka di dalam keranjang kita secara otomatis akan kosong. Lalu, bagaimana apabila kita ingin membayar? Pastinya dengan cara transfer. Maka kita harus masuk ke menu transaksi di sini. Nah, di menu transaksi akan muncul riwayat transaksi yang sudah tadi kita beli, yaitu dengan nomor ID-nya 18 dan harganya 125.000. Untuk pembayaran agar keluar nomor rekening yang akan kita bayar, maka kita harus mengklik button detail di sini. Detail. Nah, saat kita klik button detail, maka akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi untuk membayar ke rekening berikut. Di sini ada ke rekening Bank BJB ini. Misalnya nomor rekeningnya ini 01091900471000, dan untuk buktinya bisa dikirimkan melalui WhatsApp misalnya. Di sini ada tanggal transaksi, yaitu tahun 2021 bulan 6 tanggal 11 sesuai dengan tanggal hari ini. Dan jamnya yaitu jam 19.25. Nomor ID-nya yaitu 18. Nah, saat kita sudah membayar dan dikirim bukti melalui WhatsApp, maka mohon maaf, harus ada jaringan internet kalau ke WhatsApp. Kita kembali lagi, maka nanti secara otomatis akan masuk ke WhatsApp. Nah, apabila kita sudah membayar dan dikonfirmasi oleh admin, maka secara otomatis di sini akan berubah menjadi konfirmasi dengan button warna hijau. Dan di transaksi juga dan di menu home juga nanti akan berubah, sudah konfirmasinya menjadi 1 dan belum konfirmasinya menjadi 0 apabila kita sudah melakukan pembayaran. Ini jumlah transaksinya 1 karena kita tadi baru saja melakukan transaksi untuk pertama kalinya. Untuk fitur adminnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Muhammad Ikhwan Fatullah, dan beliau juga akan menjelaskan tentang database-nya. Apabila sudah selesai dan kita ingin keluar, maka kita tinggal klik aja menu logout. Dan kita akan kembali ke halaman pertama dengan halaman login. Apabila kita ingin masuk lagi dengan email yang tadi itu emailnya adalah Muhammad Firman Hermawan 07 @gmail.com, dan passwordnya 123456778. Lalu kita login. Ya, karena tadi kan sudah email dan passwordnya sudah terdaftar, maka kita langsung login, maka akan langsung masuk ke halaman dashboardnya. Selanjutnya yaitu halaman admin dan database yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ikhwan Fatullah. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Fatullah. Saya akan melanjutkan video yang sini menjelaskan mengenai hak akses admin. Sebelumnya rekan saya sudah dijelaskan mengenai hak akses user. Sebelum ke hak akses admin, saya ingin review sedikit di hak akses user supaya asumsinya sama. Di hak akses user di sini tadi sudah melakukan transaksi 1 dan belum konfirmasi. Yang mana datanya kita cek lagi.
di sini. Kita close yang tadi. Kita cek lagi. Nah, di sini ya ID pesannya dan detail. Jadi kita asumsikan di sini si user bernama Firman ini sudah melakukan transaksi transfer ke rekening ini dan kirim bukti ke WhatsApp. Dan dia belum konfirmasi, jadi dia sudah melakukan konfirmasi ke WhatsApp ya, kita asumsikan. Kita langsung masuk ke admin, kita logout. Oke, di admin kita akan langsung masuk ke akses adminnya. Di login kita langsung masuk ke akses admin. Di admin itu kami program sebagai level 1 dan user sebagai level 2. Maka di sini akan muncul tampilan dashboard admin. Di sini dashboard adminnya ada jumlah penggunanya, ada berapa, ada 5, ada sudah konfirmasinya 4, dan non konfirmasi itu 2. Dan ini jumlah barang yang dipesan. Kita akan masuk ke transaksi dulu, kita lihat lagi. Kita akan melakukan setujui pemesanan dari transaksi yang telah dilakukan oleh user. Di sini bisa kita lihat data user yang telah melakukan transaksi. Di sini sudah disetujui, konfirmasi sudah setujui 1. Di sini belum disetujui. Kita cek yang tadi, kita lihat detail. Nah, di sini akan terlihat riwayat transaksinya, tanggal pesan, ID pesan, dan sebagainya. Kita akan setujui datanya. Sebelum kita setujui, kita juga di sini juga bisa lihat cetak ya. Bisa kita coba cetak nih datanya. Nah, di sini cetak data. Kita tunggu, dia akan sesuai dengan ID, dia akan langsung cetak datanya. Kita tungguin. Dia akan loading dulu, loading preview. Di sini ada ya bukti cetak datanya. Seperti itu. Di transaksi kita akan coba melakukan setujuan di konfirmasi ini. Maka saat disetujui dia akan menunggu dulu. Maka transaksi akan disetujui. Situ berhasil setujui konfirmasi. Semestinya dia ngeliat dari nomor WhatsApp ya. Di sini kita juga bisa lihat riwayat transaksi yang lainnya atau sebenarnya riwayat pemesanan di sini. Jadi ada berapa barang yang dipesan. Nah, di sini ya bisa kita lihat. Di sini juga bisa kita lihat data berdasarkan tanggal. Misalkan kita mau lihat tanggal hari ini, kita cek apakah ada datanya hari ini. Nggak ada. Kita misalkan mau dicek data sama kemarin, apakah ada. Oke, coba kita lihat data tanggal awal, tanggal akhirnya. Mereka muncul ya. Jadi seperti itu. Sini juga bisa melakukan cetak. Ini kayak close dulu. Di sini melakukan cetak data ya. Hampir sama. Nah, itu cetak datanya semuanya. Loading preview. Menunggu. Dan
dan itulah datanya. Oke, kita akan lihat lagi menu yang lainnya. Di admin di sini bisa melakukan tambah produk, jasa, dan artikel. Kita cek produk. Di produk kita bisa melakukan tambah data, detail, lihat detail di sini, ubah dan lain sebagainya. Kita coba akan masuk dulu ke tambah data. Kita masukkan misal P12. Di sini water flow, sini close file. Kita tunggu, kita cari water flow agak cepat. Harga produknya misalkan saya beli 80.000, saya jual 90.000. Stok produknya misalkan cuma ada 10. Di sini keterangan produknya itu sebagai sensor, kita simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Di sini kita misalkan ubah, sebelum kita lihat datanya. Bisa kita ubah nih 98 piece, kita ubah sih datanya jadi 100 piece, bisa tambah 2. Nah, di sini saya ubah misalkan tambah 2 jadi coba kita kasih ubah produk. Kita lihat yang lainnya. Yang penting data sudah ditambahkan. Nah, di sini ya ada data sudah ditambahkan. P12 water flow 10 piece. Misalkan kita mau delete produk. Nah, di sini bisa kita lihat nih motor DC gearbox. Coba misalkan kita hapus. Ya. Maka di sini berhasil hapus produk. Kita cek lagi di halaman 3. Maka di page 3 motor DC gearbox udah nggak ada. Kita juga ada di sini atau di admin ini menu seperti jasa, artikel, dan fungsinya itu sama aja seperti produk. Bisa melakukan tambah, ubah, delete. Misalkan kita cek ya, di sini kan tadi belum sempat ini detail. Kita bisa melihat detail atau lihat di sini. Jadi ngelihat, jadi lihat tuh cuma sebenarnya kayak ubah. Cuma dia tidak bisa melakukan pengubahan data di sini. Ya, cuma kayak gini aja. Detail lebih dalamnya. Nah, seperti ini ya. Artikel pun juga sama fungsinya, grupnya. Ada tambah data, lihat data, detail data, dan itu. Jadi cuma satu aja ya. Jadi seperti itu sih. Bisa kita lihat lagi home. Untuk lihat asumsi yang konfirmasi udah melakukan belum nih. Nah, jumlah penggunanya sudah konfirmasi jadi 5 ya. Belum konfirmasi jadi 1. Jadi jumlah pesannya cuma 11. Jadi gitu aja aplikasi telah kami buat. Terima kasih. Kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Di sini ada database yang kami pakai untuk diintegrasikan ke Laravel.
Kami menggunakan PHP admin dengan server SAM dengan MySQL. Di sini ada tabelnya dengan menggunakan database Hadid Teknologi. Di sini ada beberapa tabel. Di sini yang dipakai tuh tabel artikel, jasa, pesan, pesan detail, produk, dan user. Untuk file job, migration, dan password reset itu terbawa saat melakukan migrasi tabel user yang sudah disediakan authentication-nya oleh Laravel. Jadi ini tidak dipakai. Di tabel user ini saya melakukan migrasi yang sesuai dengan yang ada di Laravel. Kami di sini bisa lihat atau loading sebentar. Nah, di sini di tabel ini, situ ada ID, ada name, ada email, email verified nggak dipakai, password dan nomor token juga nggak terpakai. Di sini saya menambahkan level, create data yang sudah ada ya. Di migrasi ini sudah ada fiturnya di Laravel, jadi tinggal di migrate aja. Lalu kami menggunakan produk. Jadi tadi level itu buat pembeda ya. Ada yang pertama itu hak akses admin, yang kedua itu hak akses user. Lalu di produk, di sini kami beberapa tabel. Di sini ada ID produk, ada nama produk, gambar produk, harga beli produk, harga jual produk, stok produk, keterangan produk, dan tanggal produk. Tanggal produk ini saat dia melakukan penambahan dan update, dia akan terupdate sendiri. Jadi saat melakukan ubah, dia akan update. Nah, di sini current timestamp. Lalu di artikel di sini kita coba lihat artikel, hampir sama sedikit. Ada artikel, judul artikel, gambar artikel, kategori artikel, keterangan artikel, penulis, isi, dan tanggal itu. Lalu jasa, ya hampir sama juga, ada pasti ada ID, ada materi jasa, gambar jasa, keterangan jasa, kategori jasa, harga jasa, instruktur jasa, dan tanggal. Gitu, current timestamp juga sih. Nah, gitu. Lalu di sini ada pesan. Pesan ini saya buat jadi dua. Ada pesan dan pesan detail di kami ini. Jadi kami buat pertama pesan biasa. Di sini untuk menotalkan harga sesuai pesanan yang telah dilakukan oleh user semuanya. ID pesannya berbeda. Nah, di sini ada user. Jadi di pesan itu join table-nya ke user. Ya, di ID user tuh join table-nya ke user. Kemudian melakukan transaksi kapan dan di mana di sini. Nah, struktur lagi. Nah, di sini saya menggunakannya on update. Jadi setiap ini tanggal tuh update. Lalu pesan detail. Nah, di sini ada detail dari pesan yang tadi. Di sini kan ada nih ID pesannya. Jadi pesan saat dia memanggil pesan dengan ID pesan 14 misalkan, maka dia akan menampilkan semua data di where ya, where di pesan detail, ID pesan yang ID-nya 14 di sini. Semuanya akan ditampilkan seperti itu. ID pesannya yang berbeda-beda. Pesan yang dimana ini join dengan products. Nah, ada ID produknya di sini. Jadi menampilkan nama produk atau harga produknya. Lalu stoknya dikalikan jadi harga segini. Gitu. Itu untuk tabelnya, jadi kami menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Nah, 6 tabel aja. Lalu mungkin jelasin sedikit program. Di program di sini masak JSON. Di sini tadi kami PHP-nya PHP 7. Tadi mau pakai DOM tapi gak jadi karena ada problem error. Laravelnya versi 6. Laravel tadi mau pakai Livewire tapi nggak jadi karena kekurangan waktu di sana. Jadi ya seadanya. Jadi nggak bisa real time. Tadi mau menampilkan data tuh secara real time. Lalu Simple Software IO ini tuh tadi kan ada QR code. Jadi kami installnya dari extension ini. Jadi simple QR code. Lalu kami menggunakan juga Suite RR. Di saat itu kan ada kayak tanda checklist
.rel versi 2 di sini. Di sini ada resource-nya, view, admin, layout-nya, template-nya kan menggunakan admin LTI 2 kalau salah. Lalu controller untuk bootstrap kami menggunakan versi 5. Sini ada controller. Awalnya sebenarnya kalau model tuh bisa di migrasi ya. Cuman nggak tahu kenapa mungkin udah terbiasa di CI ya kayaknya di saya teh. Saya sebagai back end dan rekan saya Firman sebagai front end-nya. Sebagai back end mungkin karena udah terbiasa CI jadi lebih suka ini karena baru-baru megang Laravel juga. Jadi lebih menggunakan modelnya. Walaupun modelnya kan lebih bisa di sini ya migration. Di migrate di sini. Tadi udah mau migration cuman nggak jadi karena agak kaku. Jadi kan ini database-nya dimanggil. Di sini ada left join, jadi di join. Ada beberapa join kayak pesan di sini kan berarti dia join ke produk, tabel produk dan tabel user di situ. Gitu sih. Untuk lebih lengkapnya mungkin di sini bisa lihat di GitHub ya datanya. Sekian. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktunya menyimak pemaparan dari presentasi yang telah kami buat. Mohon maaf bila mungkin ada kesalahan, kekurangan dari proyek yang kami buat. Mungkin sekian dari kami. Jadi ini proyek yang telah kami buat dari teknologi aplikasi yang mana di sini penyedia produk yang berbasis microcontroller, IoT, atau penyedia jasa juga, dan juga ada artikel-artikelnya. Oke, cukup mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.